Udah Pak Parisno, jangan ngoceh panjang lebar. Aku udah sering dengar ceramah-ceramah seperti itu di tempat lain. Tapi yang jelas mulai saat ini aku siap kapan mau dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah cabang Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Yai Parisno, jamaah dari Thariqah Naqsabandiyah Cimahi ya. Dan kebetulan pada kali ini kami didatangi oleh dua tamu yang kebetulan beliau dari Subang dan dari mana? Majalaya ya. Mungkin nanti bisa diperkenalkan namanya. Nah, kebetulan kedatangan beliau ini ingin berdiskusi bersama kami di Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah, tepatnya di Surau, Sumedang, Jawa Barat. Dan mudah-mudahan kami di sini bisa memberikan pencerahan bagi saudara-saudara semua yang mungkin bisa terwakili oleh Kang Acep sama Bah Abul. Dan beliau juga datang ke sini mungkin karena penasaran, mungkin ya ingin mendapatkan ilmu mungkin yang lebih dalam gitu dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pengertian syahadat secara hakikat. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Pak Parisno. Mudah-mudahan dapat mencerahkan dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi saudara-saudara semua. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Pak Parisno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan dulu, nama saya itu Parisno dari Jamaah Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Cimahi. Dalam kesempatan ini saya kedatangan tamu yang satu dari Subang, yang satunya Bapak dari Majalaya. Nah, kalau nggak salah dengar tadi, beliau itu pengen mempertanyakan tentang apa sih arti syahadat secara hakikat gitu. Lalu saya coba akan saya jelasin, mudah-mudahan bisa memenuhi jawaban saya, urian saya bisa memenuhi kebutuhan beliau-beliau ini. Mungkin sebelumnya begini Pak Parisno, Ya. dengan kedatangan beliau-beliau ini, sebelum diberikan penjelasan oleh Pak Parisno, mungkin ada dulu apa yang ingin ditanyakan gitu mengenai syahadat ini gitu, biar apa ya terpenuhi gitu kebutuhan akalnya gitu. Mungkin sebentar Pak Parisno, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Acep dari Majalaya. Saya ingin bertanya kepada Parisno, apa perbedaan syahadat syariat sama syahadat syariat hakikat? Ya, cuma segitu aja. Segitu aja. Nah, mungkin dari Pak Abul, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Abul dari Subang. Saya akan menanyakan masalah sama masalah syahadat. Apa bedanya syahadat syariat dengan
Mungkin pertanyaan pertama itu ya. Siap. Barangkali saya bisa menjelaskan sesuai dengan kebutuhan Bapak. Ya. Monggo silakan Pak. Insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan mengenai syahadat ya. Saya sering berulang-ulang menekankan bahwa agama itu akal ya. Artinya agama itu akal tuh bukan dogma gitu. Akal kita harus jalan. Soalnya kalau kita merunut kepada sabda Rasul bahwa Rasul itu paling tidak bukan tidak boleh sih. Sholat itu tidak boleh lah, bukan apa tuh artinya tuh beragama itu harus menggunakan akal. Soalnya apa? Akal itu harus bisa menyelidiki permasalahannya sampai ke dasar-dasarnya. Contohnya seperti halnya beragama itu salah satunya awalnya rukun agama Islam itu syahadat ya. Syahadat itu harus menggunakan akal. Karena apa? Kalau sebatas ikut-ikutan sebagaimana banyaknya yang kita dapati, ya kita hanya sebatas bahwa syahadat itu yang sering kita dapati ya berupa ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Udah cukup di situ aja. Tapi kalau kita mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, harus diselidiki sampai ke dasar-dasarnya bahwa syahadat itu kan pengertiannya itu kan bersaksi ya. Ya kalau misalnya kita sebatas selama ini ngikuti kebanyakan orang bersyahadat itu cukup dengan mengucapkan, itu ya sama dengan saksian palsu, saksi palsu gitu ya. Analoginya gini, misalnya kemarin saya ngalamin pulang dari Suro sini, sore itu kepegat arak-arakan konvoi Persib. Nah, saya begitu sampai di kolong perapatan Cilenyi apa tuh yang ke timurnya ke Garut apa? Ya. Cibiru. Nah, kebekat Persib di situ saya sama istri saya. Nah, sementara Pak Abul itu dari Subang juga. Maaf sebelumnya analoginya ya, kenal sama Pak Denny. Iya Pak Denny itu saya juga lihat tuh di bundaran Cibiru itu macet total karena ada Persib gitu ya. Nah sedangkan Pak Abul dengar dari siapa itu macet di situ? Iya saya punya teman, punya saudara Pak Teddy, sama-sama dari Subang mau ke Pengalengan gitu, katanya kepegat Persib di bundaran Cibiru. Nah terus keterangan Pak Abul itu berdasarkan kesaksian sendiri apakah kata orang, sedangkan saya kepegat macet ke Pak Denny itu dari pengalaman saya sendiri langsung. Nah kalau gitu keterangan dari Pak Abul itu sama dengan halnya apa? Kesaksian apa? Berarti kesaksian hanya berupa ucapan, nggak menyaksi sendiri kan bahwa yang macet ternyata di Cilenyi. Tapi karena Pak Abul dengar katanya Pak Teddy gitu ikut-ikutan ngomong macet. Jadi baru katanya ya. Baru katanya. Nah, itu sama halnya saksi palsu. Demikian juga syahadat. Syahadat itu bukan berupa ucapan, bukan berupa ikrar. Nah, jadi syahadat itu ya kesaksian ya harus disaksi gitu. Kalau kita nggak dia saksi langsung itu ya sama dengan saksi palsu. Nah itu jelas kaitannya sama rukun agama kita gitu ya. Dari rukun
Islam yang pertama itu syahadat. Nah, syahadat. Terus yang kedua itu sholat. Sholat itu yang sering kita dengar katanya sholat itu tiangnya agama. Ya. Nah, terus masalah tiang itu kan pilar ya, harus berdiri tegak kokoh. Mesti harus ada pondasinya. Kalau pondasinya nggak kuat, nggak benar, otomatis si pilarnya juga kan roboh. Nah, sama halnya gitu kalau kita mengamalkan ibadah tidak dengan kesaksian yang murni, kesaksian palsu, ya jelas akan rapuh iman kita. Baik, mungkin sampai di sini dulu Pak Parisno. Ada mungkin yang ingin menjadi pertanyaan lagi gitu mengenai penjelasan Pak Parisno, silahkan Mbah Habul atau Kang Acep. Bagaimana dalam hakikatnya itu masalah kenyataannya itu. Bisa suaranya bisa agak keras, Bah. Teriak aja nggak apa-apa, Bah. Mohon maaf, Bapak Risno, saya akan menanyakan masalah syahadat hakikatnya itu di dalam kenyataannya itu. Ya, yang jelas masalah kenyataan hakikat ya bersaksi itu ya. Tapi ini kaitannya kan bersaksi kepada siapa gitu kan mungkin ya? Ya itu. Nah, kesaksiannya ya otomatis kepada yang mau kita ibadahi, mau sama yang mau kita sembah gitu kan. Otomatis kan harus bersaksi kepada Allah. Nah, sedangkan Allah ada penjelasan ya bahwa Allah itu punya sifat zat laik kamislihi syai'un. Terus satu lagi Allah juga dohir. Nah, terus ini ada dua keterangan yang berbeda, tapi bisa menghasilkan satu titik temu yang benar. Gimana caranya? Mungkin itu ya yang jadi pernah. Ya itu. Ada lagi silakan. Jadi yang jelas, supaya bisa menghasilkan titik temu yang benar adalah ya betul. Kalau kita kepengen kenal Allah yang sifatnya laisa kamislihi syai'un, itu jelas kita nggak bisa. Karena apa? Diri kita tuh berupa badan kasar yang jasmani ini. Tapi ada keterangan lain bahwa Allah itu wujudnya adalah wal dohiru, dohir. Nah, ini masalah penjelasan pengertian tentang wal dohir itu. Kita sekarang merunut ke harus masuk nyari pengajian torekat. Nah, soalnya di situ di torekat tuh akan diajarkan metodologi gitu, bahwa metodologi beragama. Pertama, metodologi beragama itu adalah berhubungan dengan Tuhan. Otomatis di situ ada Rasul, ada kitab dan ada wasilahnya. Nah, nanti di situ kembali lagi kita dari awal itu harus mengamalkan agama itu harus dengan akal. Kalau akal kita memang kritis ya, bahwa betul-betul pengen punya pemahaman tentang agama gitu, di situ di mushaf banyak orang-orang mushaf yang menjelaskan tentang harus menggunakan akal. Nah, salah satunya akal itu kita pahami ada salah satu ayat gitu. Di situ ada, kalau nggak lupa lagi suratnya, bunyinya kira-kira demikian. Barang siapa nih ya, tawaran Allah nih sangat diobral nih. Siapa aja boleh gitu nerima tawaran ini, diobral murah. Asal tapi kebanyakan pada nggak mau. Ini ayatnya. Di surat Al-Ankabut ayat 5 apa nggak salah ya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan aku, pasti saatnya akan tiba. Coba. Ini firman Allah kira-kira benar apa cuman ngarang-ngarang? Ini kita. Nah, kalau yang benar akal kita gunakan. Kita kepengen ketemu Tuhan yang katanya di dunia. Nah, itu di mushaf cukup jelas bahwa di situ Allah sudah mengobrol siapa aja kepengen kebutuhan, otomatis Tuhan kan punya Rasul, punya utusan. Nah, terus Rasulnya sekarang masih ada enggak gitu?
Masih. Rasul yang nabi itu jelas nggak ada. Ya, Tapi dari estafet tugas kerasulan sampai sekarang masih berjalan. jalan ya. Nah, ujungnya terakhirnya kan kalau kita mau menggunakan akal di situ, kalau nggak salah tadi sempat ada bisik-bisik bahwa atingullah, atingur rasul, terus min ulil amri minkum. Nah, otomatis tentang zaman rasul itu udah nggak ada, Ya, kita harus cari yang ada. ulil amri minkum itu. Nah, kita cari. Ya, Nah, sesuai janji Allah itu tadi, ya, ya. barang siapa, intinya kalau kita udah menggunakan akal terus cari ayat-ayat yang berbicara tentang ingin ketemu Tuhan, pasti akan terlaksana gitu. Ya, Disitulah akhirnya muncul hidayah, datang hidayah. Pasti kita nanya-nanya ketemu banyak urean-urean yang bisa menjelaskan, kita bisa ketemu dengan Tuhan, bisa ma'rifat. Mungkin itu caranya. Nah, mungkin saya boleh nanya ya Pak Barisno ya. Boleh, tapi jangan yang sulit-sulit. saya nggak bisa Enggak, gampang-gampang. Mungkin ini mewakili Kang Acep atau Mbah Abul supaya lebih tercerahkan gitu ya mengenai persaksian syahadat secara hakikat. Seperti yang di dalam ayatnya syahadat itu kan bersaksi ya. Nah, bersaksi itu mungkin yang menjadi pertanyaan kepada siapa kita bersaksinya. Nah, dan bersaksi itu menggunakan matakah atau mendengarkah atau mengucapkah? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Maaf ya, pertanyaan ini tadi kan sebetulnya udah saya sampaikan gitu bahwa bersaksi kepada Allah. Allah itu Allah yang mana? Nah, itu mungkin itu yang jadi maksud saya, Allah yang di mana, sedangkan tadi kan di ayat laisa kamislihi syai'un, Allah itu kan tidak bisa terlihat gitu ya. Nah, yang disaksikan ini kepada siapa gitu. Nah, itu tadi runutannya tadi kan kalau akal kita jalan, kita memahami ayat-ayat Quran. Ayat Quran banyak penawaran dari Allah. Barang siapa yang pengen ketemu dengan Allah, pasti otomatis kalau kuat keinginan kita bakal turun karunia hidayah. Ya, turun karunia hidayah, kita akan dipertemukan seseorang yang ngaji misalnya di Torekan Naksabandia. Dengar ureannya Torekan Naksabandia, jadi oh kalau ini yang saya cari, semua di mana alamatnya ya, itu baru bisa diajarkan cara bertemu Tuhan yang di dunia. Mungkin simpelnya begini, biar tidak menjadi bola liar atau menjadi gagal paham, mungkin bisa langsung diskusi ke sini langsung gitu ya. Nah, itu ya, maksud saya gitu. Makanya coba ngajilah ke Torekan Naksabandia Holidi. Itu karena akan diajarkan cara menemu Tuhan. Gitu. Setelah ketemu Tuhan mau diapain? Coba. Coba kalau udah ketemu Tuhan. Ya mau kita sembah, mau kita ibadahi. Nah, kalau misalkan Bapak Barisno, kita udah bertemu Tuhan nih ya. Terus kita boleh nggak minta A, minta B, minta C gitu, sesuai dengan keinginan akal kita. Misalkan saya pengen mobil nih, mau ketemu Tuhan biar dapat mobil, atau biar cepet dikabul doa saya nih, cepet naik jabatan atau dan sebagainya gitu. Mungkin gimana tuh Pak Barisno? Ya kalau cita-cita keinginan sih boleh-boleh aja ya. Tapi kalau kita mau menurut kepada firman Allah yang ada di Mushaf, bahwa di surat apa tuh, wa ma khalaqtul minal jinna wal insan illa liya'budun. Apa artinya tuh? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Nah, kalau Allah sendiri udah bilang gitu, kita mau kebagian apa coba? Kan udah nggak kebagian apa-apa, apalagi di ayat yang lain bahwa ketika kita bacaan sholat, begitu doa kita, di antaranya bacaan doanya gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, mau kebagian apa coba kita? Semuanya itu hanya untuk Allah. Nah, apalagi cita-cita seperti itu. tinggal mau pilih mana. Gitu. Kalau kepengen selamat di akhiratnya, ya otomatis kita pilih Tuhannya. Ya, jadi pada intinya untuk mendekat kepada Tuhan atau bermunajat kepada Tuhan, kita harus mengosongkan keinginan-keinginan kita mungkin ya. Itu
Gitu. Harus memurnikan niatan kita mungkin ya. Iya, tapi itu juga jangan khawatir, Ya. jangan punya rasa ketakutan, karena Allah sendiri dalam janji dalam firman-Nya bahwa kalau engkau mengurusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Nah, coba itu buktikan, tapi Ya. buktikannya harus dibeat dulu, masuk ngaji dulu ke tarekat Naqsabandi Holidi, Ya. baru bisa terbukti. Ya. Gitu. Harus beat, otomatis kalau ngaji ke tarekat Naqsabandi Holidi mesti harus jalani beat. Rukun syarat pertamanya ya. Nah, iya, So. terus nanti di situ ada Mungkin ada lagi dari Pak Habul, Kang Acep yang mau ditanyakan? Ada lagi nggak? Hah? Udah cukup. Cukup Pak Parisno, ada lagi yang ditambahkan? Atau pesan-pesan kepada Kang Acep sama Pak Habul, silahkan. ya yang jelas mah ya kita jalanin agama, apalagi kita sekarang usia berapa Bah Abul? 60, kalau Pak saya berapa? Nah, ini ada hadis nih, diucapkan ya. Barang siapa yang usianya sudah 40 tahun tapi amal baiknya belum bisa mengalahkan amal buruknya, alamat orang tersebut bakal masuk neraka. Nah, kalau kita mau nyunah kepada usia Rasul berapa? 60. Berarti sisa usia Babul berarti berapa? terus apakah bisa kita coba dengan usia yang sedikit lagi untuk membuat amal kita lebih bernilai, lebih wong yang 60 tahun kelewat aja nggak bisa, apalagi sisanya tinggal berapa? Gimana caranya? Harus bikin terobosan amal. Gimana bikin terobosan amal? Itu tadi ngaji ke tarekat Naqsabandi Holidi, di situ dikasih tahu cara membuatkan, cara apa mendapatkan amal yang bisa apa tuh, sedikit amalan tapi besar faedahnya. Ya. Gitu. Mungkin maksud Pak Parisno lebih mengaplikasikan kepada prakteknya di Thoriqoh Naqsabandi Holidiyah ini, mungkin ya begitu Pak Parisno. Iya. Jadi kita di sini tuh belajar di tarekat Naqsabandi Holidiyah ini lebih kepada praktek gitu. Jadi teori mungkin hanya di awal-awal saja mungkin ya Pak Parisno. Selebihnya tetap full praktek gitu. Iya, makanya sehebat apapun sampai mulut saya berbusa jelasin tentang agama itu nggak akan paham gitu. Tapi sebaiknya bapak-bapak itu harus jadi seperti muridnya Nabi Musa, ya, seperti muridnya Nabi Musa diabadikan di surat Al-Baqarah, lupa lagi ayatnya berapa, kira-kira kalau nggak salah bunyinya gini, wa id qultum ya Musa lanumilanaka hatanaroloha jahrotan. Nih misalnya saya Musa itu ya, udah Pak Parisno jangan ngoceh panjang lebar. Aku udah sering dengar ceramah-ceramah seperti itu di tempat lain. Tapi yang jelas mulai saat ini aku siap kapan mau dibeat. Itu baru pertanyaan murid yang cerdas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin sebelumnya kepada Pak Parisno ya yang sudah menjelaskan. Mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi saudara-saudara semua. Dan terima kasih juga kepada Bah Habul dan Kang Acep yang sudah jauh-jauh datang kemari untuk berdiskusi atau mencari dan meningkatkan ilmu mungkin yang selama ini hanya sebatas teori, mungkin ya, hanya sebatas pengetahuan saja mungkin, dan ternyata di dalam pengetahuan itu ada pengetahuan lagi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Mungkin mudah-mudahan juga dapat bermanfaat buat Bah Habul dan Kang Acep. Terima kasih. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara. Tetap jaga kerukunan di setiap perbedaan.
Indonesia harus menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Salam kebajikan, salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.